kenal dengan. Mohon izin ya mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini? Kok menyela-menyela terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar sebagai. Pertama, saudara dibilang bermain-main di pertambangan di Papua saat ini. Coba tegaskan kembali, coba ingat-ingat, apakah saudara selama ini sampai detik ini, saudara memang pernah ada bermain-main pertambangan di Papua? Coba terangkan. Yang mulia, saya sama sekali tidak ada waktu untuk bermain-main itu. Saya memfokuskan diri saya kepada tugas pokok saya. Saya nggak ada waktu untuk itu. Dan janji saya pada diri saya, memang saya tidak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara. Kenal dengan. Mohon izin ya mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini? Kok menyela-menyela terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus. Saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan. Dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, kalau saya lupa, yang mulia begini. Ada data yang perlu saudara. Ya, yang mulia, saya ini hampir 76 tahun, dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti yang lalu, makanya saya perlu catatan-catatan tadi. Karena walaupun saya jengkel sekali, karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi udah banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan hati saya. Tapi itu pun saya mau, yang mulia. Ya sudah, damai, dia minta maaf, terbuka. Jadi yang mana saudara saksi? Apakah Anda berbohong dalam sidang ini atau Anda berbohong di dalam BAP? Dan saya akan cek lagi. Jadi sebenarnya seperti apa? Apakah ada kerugian atau tidak? Ada kemungkinan orang menjadi masalah kepercayaan. Ada kemungkinan kerugian berapa? Saya tidak tahu bagaimana saya bisa itu. Jadi ada kerugian. Berarti tadi Anda menyampaikan bahwa Anda keliru ataupun Anda berbohong. Oh, tidak berbohong. Tadi Anda sampaikan demikian. Ini saudara ya, kalau kita Bisa saja. di BAP ya, coba Iya. baca, coba Baik, baca ya. saya fokuskan kembali yang mulia. Kejagung, Kejaksaan Agung secepatnya memeriksa Luhut Binsar Panjaitan. Dia dalam 10 tahun menjabat di era Jokowi punya 16 perusahaan besar yang mengurusi sumber daya alam Indonesia. Sungguh ini alhamdulillah, semoga Luhut ditangkap karena dia selalu sok jagoan, sok paling Pancasila, sok paling hebat. Dia belum tahu kalau rakyat sudah bergerak, mampus kau. Sekarang Kejagung sudah mengintip, mengeker Luhut Binsar Panjaitan. Semoga ditemukan kejahatan-kejahatannya selama ini dan masuk penjara, biar tahu rasanya penjara, kapok. Semoga terlaksana dan terbukti. Kejagung hebat. Tangkap Luhut, periksa dulu, tangkap dulu, periksa baru adili. Kalian sudah baca berita artikel ini nih, Luhut Panjaitan. Dia mengatakan KPK kalau mau bersih-bersih amat mah di surga sajalah kau. Kita lihat videonya. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya kita mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihatlah. Ini orang sekalinya nongol bikin pernyataan suka merendahkan rakyat Indonesia, apalagi merusak tatanan hukum yang ada di Indonesia. Kenapa Pak Luhut? Takut ya? Takut diperiksa oleh KPK? Anda dulu rezimnya Mulyono masih aman karena Anda masih dilindungi. Nah sekarang ayo Bapak Prabowo dan KPK periksa orang ini nih. Kita rakyat Indonesia sudah muak dengan para pejabat yang selalu merendahkan rakyat Indonesia. Anda lihat kemarin para anggota DPR yang menghina dan merendahkan rakyat Indonesia, rumahnya diseruduk. Apakah Anda mau nasibnya seperti mereka? Apakah Bapak Prabowo dan KPK berani untuk meriksa orang ini dan Mulyono?
Salam akal sehat. Saya mau klarifikasi, Pak Luhut ini apa-apa kampungan, jangan sok tahu apa-apa. Ini kan OTT Ya, itu Pak, ini itu saya kan bagian dari kampungan pemberantasan stressing korupsi. aja, biar orang ingat. Ya artinya kan jangan kemudian mengkerdilkan OTT. Tidak Pak mengkerdilkan, saya OTT setuju, bukan tidak setuju, don't get me wrong. Tapi kalau OTT itu makin sedikit atau habis karena tadi sistem yang baik, ya kan bagus pemerintah. Mau nol kan tidak mungkin. Saya bilang di sorga aja kok kalau nol, ya kan? Kalau masih di dunia pasti aja ada. Tapi berkurang, yes. Bahwa seorang Luhut Binsar Panjaitan bukan ingin meremehkan OTT, itu tetap perlu dong. Kalau memang itu sebagai bagian yang tidak terhindarkan untuk pemberantasan korupsi, menangkap koruptor-koruptor, maka OTT Saya adalah hanya menjadi bagian sedihnya gini paling. loh. Kan dia berhasil tuh kalau OTT-nya makin sedikit karena sistemnya makin baik. Kalau makin banyak ini kan berarti sistem kau tidak bagus. Di sini sebenarnya saya ingin menanyakan Pak Luhut, Bapak mau nggak kira-kira ya udah deh, saya mencabut pernyataan saya, OTT bukan kampungan. Ya, apa sih yang salah di situ? Ya kalau OTT itu kalau menurut saya yang berlebih-lebihan itu karena dibesar-besarkan ya kampungan. Itu jadi trending. Baik teman-teman, kembali lagi di channel ini. Ya, kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Ya, tentunya selama ini kita tahu bahwa masyarakat sangat berpandangan buruk terhadap Joko Widodo. Dan sehingga ya dapat kita pastikan siapa saja yang ikut dengan Jokowi atau pendukung Jokowi, tentunya masyarakat tidak pernah menyukai orang-orang yang setia kepada Jokowi. Ya, teman-teman, kekuasaan ketika beliau menjadi pemimpin rakyat Indonesia, ya di situ mulai banyak penilaian masyarakat terhadap beliau, ya melakukan segala secara untuk menjadi terhormat di antara kalangan masyarakat, dan tentunya ambisinya membuat masyarakat banyak kegaguhan teman-teman. Ya di sini teman-teman dari cuplikan video di atas ada beberapa juga, dan mari kita lihat sanggahan-sanggahan atau komentar-komentar dari netizen. Yang pertama itu dari Da Simon. Ya Da Simon mengatakan bahwa hukum tumpul karena ditumpukan oleh penguasaan, sekarang waktunya unjuk gigi buat para hakim. Dan Kardi Nuhuriani mengatakan seharusnya Jokowi juga nggak adili dan dipenjara, rampas hartanya. Dan nggak main-main mengeruk keuntungan atau harta untuk pribadi rakusnya. Minta ampun orang yang ingin tangkap, adil atau hukum yang seberat-beratnya. Dan di sini Edi Prabowo mengatakan bahwa omongannya cuma untuk menutupi korupsinya sendiri. Tangkap, periksa kepada dan lakukan pemerasan aset. Ya, di sini juga Suratmi mengatakan bahwa ya Allah berikan petunjukmu dengan semua kebenaran, amin. Dan di sini Deddy Supremo mengatakan bahwa semoga LPM ditangkap, tidak ada yang kebal hukum. Mantap Ompong Luhut, siap dihukum. Mulutmu Pak sekali berucap menyaksikan hati rakyat. Semoga kegajungan tidak bisa disegok. Hukum tanpa pandangan bulu, proses terus. Di sini Oda Garwana mengatakan bahwa semoga hakim bekerja sebagai pengadilan menegakkan hukum dan keadilan, bongkar semua pejabat yang merugikan rakyat dan negara. Dan di sini Elvian mengatakan bahwa rakyat seluruh Indonesia mendukung hakim harus tegas dan benar, jangan pandang bulu, mau presiden, mau jenderal bintang puyes, cap 7 salah, harus sikat. Supremasi hukum akan benar dan disegani bila independen, tegas kepada siapa saja salah, tetap tegas, benar juga tetap tegas. Semoga hukum kita semakin baik demi rakyat bangsa negara Indonesia. Di sini juga Elmi mengatakan bahwa amin, tangkap Luhut, penjarakan. Di sini Brajakawate mengatakan yang mantan jenderal tentara itu bukan hanya kau Luhut, tapi tidak pernah menonjolkan diri dan tidak pernah sekaya kau. Apa hubungannya dengan kasus tambang? Main gertak hakim gak takut. Dan di sini GoPro Nokoba mengatakan usut sampai tuntas, kalau salah tangkap walaupun jenderal.
Luhut Binsar Panjaitan sudah diprogramkan Jokowi dengan puluhan jabatan penting di lingkaran kekuasaan agar dapat pada saat Jokowi ditangkap KPK, terlebih dahulu Luhut disodorkan ke KPK seolah-olah Luhutnya otak semua kebohongan dan budaya koruptor tercipta. Ya, tangkap Luhut Jokowi, Sri Mulyani, Bahili Kopri, Sigit Tito, Air Langga, Zulkifli Hasan, geng Solo yang merusak negara dan membahayakan kedaulatan rakyat, membuat rakyat menderita, yang ada kerusakan 100 tahun ke depan belum bisa dibersihkan. Dan di sini Budi Setiawan DK1 OG mengatakan tangkap Luhut segera karena sangat banyak merugikan. Di sini Misagen mengatakan ayo coba hukum ditegakkan. Di sini Yusuf Bima mengatakan bohong itu, tangkap maling Luhut biar hukum sama rata, kedaulatan di mata hukum. Usut terus sampai tuntas Pak Jaksa. Prof. P. Hakim lanjut untuk keadilan negara kebenaran. Usut tuntas di Luhut. Gas Pak Hakim, siapapun yang korupsi tangkap rakyat bersama Pak Hakim. Tangkap LPM, jangan mentang-mentang pensiunan tentara merasa segalanya bisa dikuasai. Kita yakin Bapak Hakim yang gerak mudahan keputusannya benar-benar menghukumkan perampasan aset korupsi dan hukuman mati. Di sini Luhut menantang mantan TNI, hukum tetap berjalan gak pandang bulu rakyat bersama Bapak penegak hukum. Di sini Nini I51 Luhut dan Jokowi ditahan, banyak rakyat mengadakan kusukan. Harus dipenjara, kirim saja ke Sukabumi. Di sini Yusuf Wibisono mengatakan kan pejabat itu menurut aturan tidak boleh bea bisnis yang ada hubungannya dengan pekerjaan, dan penguasa itu dilarang masuk ke pemerintahan karena dalam kebijakan pasti akan bikin yang menguntungkan dirinya. Di sini Muhammadri Zabrizal mengatakan setuju Luhut, hukum berat Luhut. Di sini Sri Budi Pronomo mengatakan yang kampungan itu LBP yang lebih menghargai orang-orang Cina dari Papua warganya sendiri, sebab sebenarnya ini siasat LPB. Kalau warga negara sendiri bila diajak main kong kaling kong akan cepat ketahuan, tetapi kong kaling kong dengan TKA Cina akan lebih aman. Proses hukum harus benar-benar seadil-adilnya. Tangkap saja para pembohong itu. Di sini Joni Skandar mengatakan Pak Luhut seolah-olah negara ini dia yang bisa mengatur. Teruskan hakim yang bijak seret Luhut karena ia biayanya korupsinya. Kalau masih merasa tentara dan buat kuat, suruh Luhut ke Papua menghadapi KKB. Di sini Tantos Hot 3291 mengatakan lebih sudah bukan perwira lagi, sudah pensiun, sudah menjadi sipil. Selalu saja dengan bangganya saya sebagai seorang perwira. Itu dulu waktu masih aktif. Bung sadar Hut sudah kembali ke sipil, sudah pensiun. Rendah hati aja kenapa sih? Sudah pensiun masih merasa masih dinas Hut. Pak Hakim semangat, mantap rakyat dukung Pak Hakim sama olah makasih. Tangkap Luhut manusia sok paling hebat. Bravo ke Jagung, periksa adil. Ayo kompak, seluruh rakyat Indonesia ramai-ramai tuntut anjurkan Luhut. Luhut ni kebal, hukum dari dulu tidak ada yang berani. Silakan cerita ini sudah saya sampai di komunitas kami. Hukum Luhut manusia pembohong. Tegakkan keadilan, jangan pandang bulu walau uang banyak. Bebat habis semua penguasaan rakus. Tangkap Luhut, jangan kasih kendor gaspol. 10 tahun rejim pembohong, usut tuntas para geng Solo. Di sini Sabdual 1196 mengatakan kalau bisa opung ini nggak usah diperiksa, langsung dijebloskan ke tahanan Nusa Kambangan. Di sini
Iman Santoso 5699 mengatakan semoga Purbaya Istagama tidak menggunakan APBN untuk WOS, TRAI dan of the family serta memotong dana MBG yang sudah di-offer dan segera diganti program dengan uang tunai atau beras para petani biar petani hidup makmur semangat Purba. Di sini Harsono BZ mengatakan perwira itu sekarang sudah rakyat biasa. Di sini Aguste Lagi Hadayam 106 mengatakan tangkap mafia kakap Indonesia ini. Di sini Jujur Juarlif FP7JK mengatakan pasti dong Bapak Jowo membela rakyat. Hukum harus ditegak, tidak pandang bulu, sikat sampai ke akar-akarnya usul. Ayo rakyat kita nepalkan rumah Luhut. Bohong Luhut tuh. Hakim jangan takut. Maju terus, Prabowo tetap berantas korupsi dan presiden seumur hidup. Orang sudah tidak jadi tentara Komas di bawah-bawah tentara. Waduh Hut nyebelin sestu, tangkap si Luhut itu langsung dipenjarakan. Nah teman-teman, kita sudah lihat apa saja komentar-komentar dan sanggahan netizen terhadap cuplikan video di atas. Jadi terima kasih dari saya. Salam NKRI harga mati.